Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya, Bekasi Timur. Kita bersyukur kita sudah masuk di minggu yang terakhir ya, di bulan Januari. Kalau Bapak Ibu kita boleh jujur dalam hati kita sering mengatakan, "Waduh Pak, waktu sangat cepat sekali berjalan ya." Bapak Ibu harus sadar bahwa dengan waktu berjalan dengan cepat, perjalanan ini bukan mundur ke belakang. Ya, waktu yang berjalan dengan cepat ini artinya berjalan ke depan. Apa makna ke depan? Makna ke depan adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Ya, jangan deg-degan begini dong, mukanya keras langsung ya kan? Ya, kalau orang Kristen mendengar kata kedatangan Yesus kedua kali seharusnya sukacita. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya akan dijemput sebagai mempelai. Kan begitu kebenarannya. Tapi kalau ada orang Kristen deg-degan ya berarti masih ada yang belum beres dalam hidupnya. Ya, makanya bereskan dulu sebelum Tuhan Yesus datang. Ya, biarlah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Supaya kalau mendengar mendengar kabar tentang datangan Yesus, mendengar tentang apa yang akan terjadi ke depan, tidak takut. Karena apapun yang terjadi, Yesus pasti datang kedua kali. Ya, untuk menjemput Bapak Ibu dan saya. Amin ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Ya, temanya adalah banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya, memang tidak enak kalimat ini, tapi biarlah kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang terpilih ya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita lihat Alkitab kita dari Matius 22 ayatnya yang ke-14. Silakan Pak. Matius 22 ayatnya yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Oke. Keterangannya apa? Tuhan memanggil semua orang untuk menerima anugerahnya, tetapi tidak semua merespon dengan benar. Menjadi terpilih bukan hanya tentang mendengar panggilan Tuhan, melainkan juga bagaimana kita menjalani hidup sesuai kehendaknya. Bapak Ibu, ketika kita membaca Matius 22, ini latar belakangnya dulu saya ceritakan. Itu tentang perumpamaan perjamuan kawin. Perjamuan kawin ini berbicara tentang apa? Tentang adanya perjamuan kawin, akan ada pesta di sana. Nah, kalau ada pesta Bapak Ibu berarti ada undangan yang disebar. Nah, kalau ada undangan yang disebar berarti ada yang datang, berarti ada yang tidak datang. Nah, program Tuhan adalah apa? Membawa Bapak Ibu dan saya untuk masuk di dalam undangannya itu. Ya, Bapak Ibu dan saya adalah mempelai Kristus. Kita adalah mempelai wanitanya dan Kristus adalah mempelai laki-lakinya. Kalau Bapak Ibu baca 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, ini juga sama juga ceritanya menyambung bahwa apa? Bahwa akan nanti datang suatu mempelai untuk mempersiapkan acara ya perkawinan itu. Nah, makanya pertanyaannya adalah kalau Bapak Ibu sudah tahu ya kita sebagai mempelai Kristus, Bapak Ibu sebagai mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai laki-laki dan mau mengajak Bapak Ibu dan saya untuk masuk perjamuan kawin, kalau orang mau menikah itu pasti ada persiapannya. Ya, kenapa Tuhan Yesus belum datang kedua kali? Karena Tuhan masih memberikan waktu yang sangat panjang untuk manusia untuk mempersiapkan diri dengan baik. Ya, tetapi kan pertanyaannya begini Bapak Ibu, memang waktu Tuhan tidak ada yang tahu. Ya, kapan Yesus datang? Tetapi yang kedua adalah apa? Kita tidak tahu kapan kematian menjemput setiap manusia. Ya, kalau kita tahu kematian itu tanggal berapa, pasti Bapak Ibu dan saya, kita akan benar-benar persiapan dengan baik. Oh, kita hidup benar, kita hidup menjadi pelaku firman, ya kan? Tapi kenapa ada banyak orang Kristen yang hidupnya semau gue, yang hidupnya tidak mau diatur oleh firman Tuhan, jangankan diatur oleh firman Tuhan, disuruh ke gereja aja malas. Tuh, kita nggak usah ngomong yang besar deh. Nggak usah ngomongin tentang perjamuan kawin, jadi warga sorga dan sebagainya. Yang little thing saja, yang sederhana aja.
Disuruh ke gereja aja malas. Ya, padahal ke gereja kita bertemu dengan pencipta kita. Kita ke gereja bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita menyembah Dia, memuji Dia. Kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Yang tujuannya adalah apa? Untuk mempersiapkan Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi mempelai Kristus. Ya, Matius mengatakan di Matius 22, banyak yang terpanggil, banyak yang mendengar tentang Yesus, banyak yang ibadah, banyak yang berdoa, banyak yang baca Alkitab, banyak yang ke gereja, tapi mohon maaf, Alkitab mengatakan banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena sorga bukunya juga syarat dan ketentuan berlaku, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu tinggal di daerah di daerah Bekasi, Tambun, saya di daerah Cilengsi, rumah saya, itu di pinggiran-pinggiran Jawa Barat, kabupaten itu banyak perumahan-perumahan menjamur. Dan semua membuat iklan yang menggoda, menarik perhatian. Wih, rumah 2 lantai, 3 kamar. Ya, harga murah, DP-nya segini, cicilannya segini. Wah, kalau orang yang melihat itu dengan menarik, mereka mengatakan sesuai dengan kantong kita. Tapi Bapak Ibu pernah melihat gak bahwa ada iklan yang besar, rupanya dengan iklan rumah besar, 3 kamar, 2 lantai, bisa 2 mobil, ada carportnya, tetapi pernah lihat gak di bawahnya ada bintang kecil di langit yang biru. Artinya apa? Tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jadi orang kerja aja ada syarat dan ketentuan berlaku, Bapak Ibu. Rumah tangga suami istri, ya mereka punya aturan sendiri dalam rumah tangga. Rumah tangga kita beda-beda. Semua ada aturan main yang berlaku. Nah, menuju menjadi warga sorga, untuk masuk dalam kerajaan sorga, bukan caranya kita sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Justru manusia yang harus mengikuti aturan mainnya Tuhan. Kan kita tidak selamanya ada dalam dunia ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ngerti. Ya, dunia akan berlalu. Bapak Ibu lihat Los Angeles sekarang, kebakaran habis. Malibu, Hollywood, ya perumahan-perumahan artis, perumahan masyarakat habis. Bahkan ada muncul api baru menuju ke San Diego, menuju ke perbatasan Meksiko. Ya kan, api yang sudah padam sekarang muncul lagi api yang baru ke San Diego, menuju ke perbatasan Meksiko. Ya, coba Bapak Ibu lihat kota yang mahal, Los Angeles. Mungkin ada jemaat Tuhan yang pernah ke Amerika, pernah ke kota California, pernah ke kota Los Angeles. Mungkin foto-fotonya masih ada di Facebook. Aku foto di Hollywood, aku foto di rumah ini, aku foto di sini. Semuanya tampak megah. Sekarang hancur, Bapak Ibu. Dan ini mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa langit dan bumi akan berlalu. Jangan mencintai dunia, jangan mengharap kita selamanya ada dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak kerajaan sorga yang suatu saat nanti akan kembali ke kerajaan sorga. Persiapkan diri dengan baik. Ya, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut menghadapi akhir zaman, tetapi berbahagialah. Yesus yang baik akan menjemput Bapak, Ibu, dan saya. Kita nanti jadi tetangga di sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana kita memastikan diri menjadi bagian dari yang terpilih. Ya, belajar dari Alkitab, bagaimana kita memastikan diri menjadi bagian dari yang terpilih. Ya, yang pertama adalah kita harus mendengar dan menaati suara Tuhan. Oke, mendengar dan menaati suara Tuhan. Coba kita lihat Alkitab kita, Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Silakan Pak. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Oke, keterangannya apa? Orang yang terpilih adalah mereka yang tidak hanya mendengar panggilan Tuhan, tetapi juga menaati perintahnya. Di dalam hidup sehari-hari, ketaatan adalah bukti ada kasih Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana kita terpilih? Bukan hanya terpanggil, tetapi kita terpilih. Yang pertama adalah Bapak, Ibu, dan saya harus mendengar dan menaati suara Tuhan. Ya, ini diambil perumpamaan tentang gembala yang baik. Nanti Bapak Ibu baca di rumah dalam Yohanes 10. Yohanes 10, Yesus menggambarkan bahwa dia adalah gembala dan Bapak Ibu adalah domba-dombanya. Suatu saat nanti kita akan ada kesempatan, kita akan ke Israel. Amin Bapak Ibu, ya kan? Kemarin kalau nggak salah udah ada iklan Tiberias Travel akan ada buka tour ya untuk melihat tapak tilas
bagaimana pelayan Yesus di Israel. Ya kita doa. Karena ada juga yang punya duit tapi nggak ada waktu Bapak Ibu. Pak saya punya uang untuk ke Israel tapi saya nggak ada waktu Pak. Tapi lebih banyak juga punya waktu tapi nggak ada duitnya Bapak Ibu. Nah itu dia. Itu banyak juga seperti itu ya kan. Pak waktu saya banyak tapi nangadong hepeng tuh. Nah itu juga banyak juga Bapak Ibu. Ya, nah nanti kalau ada kesempatan ke Israel Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan melihat ada banyak nanti gembala membawa dombanya. Karena kita kan nanti akan ke daerah, misalnya dari Yerusalem ke Tiberias. Nanti Tiberias mungkin ke daerah Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan mungkin kita nanti ke mana? Ke Laut Mati, ke Yeriko, ke Bethlehem. Ya Bethlehem itu di Palestina. Kita nanti akan melihat ke sana. Pak nanti kalau ke Israel boleh ke jalur Gaza. Oh itu kalau mau ke jalur Gaza mendingan pergi sendiri Bapak Ibu ya kan. Pergi sendiri, jangan ikut-ikutan Tiberias Travel ya. Kalau memang nyawanya ada 9 boleh juga Bapak Ibu ya kan. Nah Bapak Ibu di sana kita nanti akan melihat banyak pemandangan. Dan nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana gembala itu sedang membawa domba-dombanya. Nah saya pernah lihat di YouTube Bapak Ibu. Gembala itu kalau lagi istirahat dia pasti apa? Kasih bebas domba-dombanya untuk makan. Tetapi tetap di dalam pengawasan gembala. Nah setelah gembala mungkin istirahat. Dan domba-dombanya udah cukup makan. Itu biasanya gembala bawa tongkat. Kadang dia kasih lihat begini tongkatnya diangkat naik. Saya lihat di YouTube ya. Terus dia kasih suaranya begitu. Begitu. Dan ketika gembala mengeluarkan suaranya. Itu dombanya langsung balik badan. Dan langsung datang kepada gembalanya. Ya kan? Jadi apa yang Tuhan katakan adalah apa? Kita sebagai domba, mari kita jangan apa? Jangan mengacungkan suara Tuhan. Ya akhir zaman ini Bapak Ibu kita butuh suara Tuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan suara Tuhan? Pak, saya ingin audible, ngobrol sama Tuhan. Oh, itu butuh karunia khusus Bapak Ibu. Dan itu hak prerogatifnya Tuhan untuk bisa ngobrol kepada jemaatnya secara audible. Ya, Pak Alek bisa mendengar suara Tuhan, secara langsung saya tidak bisa. Tapi setiap hari saya mendengar suara Tuhan. Dengan apa? Dengan saya membaca Alkitab. Ini sudah lebih dari cukup bagaimana Tuhan berkata-kata di dalam hidup saya. Ya, makanya sebagai domba yang baik, dengarkanlah suara Tuhan setiap hari. Kenapa Bapak Ibu? Karena di luar sana ada banyak suara-suara yang menyerupai Tuhan. Rupanya bukan Tuhan, tetapi hantu. Coba lihat banyak orang Kristen yang tersesat. Ya, banyak orang Kristen yang selingkuh. Banyak orang Kristen yang berzina. Banyak orang Kristen yang korupsi. Ya Pak, saya mendengar seperti suara Tuhan. Mana mungkin suara Tuhan suruh berzina? Mana mungkin suara Tuhan untuk selingkuh? Mana mungkin suara Tuhan untuk korupsi? Itu pasti balikan dari suara Tuhan. Tuhan, Tuhan. Itu suara hantu yang menyamar seperti malaikat terang. Hati-hati. Ya, salah jalan orang bisa binasa. Ya, salah jalan Bapak Ibu dan saya. Keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu dan saya tidak terima jadi warga sorga, tapi binasa. Ya, makin peka sama Tuhan di akhir zaman ini, makin peka hidup dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus diberikan oleh Tuhan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Coba lihat kalau orang Kristen hidupnya ada Roh Kudus, dia tidak akan salah jalan, dia tidak akan salah bikin keputusan. Ya, dia tidak akan salah memilih, dia tidak akan salah untuk bertindak. Ya, setiap tindakannya mencerminkan bahwa dialah adalah anak-anak kerajaan sorga. Ya, jadi sekarang kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dan Bapak Ibu punya gembala yang baik. Dengarkanlah suara Tuhan melalui Alkitab. Kan kita kan baca Alkitab kan beda-beda ya. Dalam arti remanya masing-masing beda-beda. Ya, Pak Pendeta, Sabtu kemarin saya baca Alkitab. Bagaimana Tuhan mengajarkan saya akan apa? Untuk diperintahkan untuk mengampuni. Ya mengampunilah. Ya, aduh Pak Pendeta, saya kepahitan dengan suami saya. Tapi ketika saya baca Alkitab, Tuhan tahu aja, ya kan, perjuangan saya. Dan Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Pak Pendeta, lihat suami saya. Aduh Pak Pendeta, waktu dia lagi batuk, saya berdoa, COVID Delta, tolong jemput dia. COVID Delta. Wah itu berarti nyumpahin suami mati dong Bu. Biar maut memisahkan Pak Pendeta. Bukan begitu ceritanya. Tapi Pak Pendeta, waktu saya baca Alkitab, dan Tuhan mengatakan, ampunilah. Hari itu juga aku mau taat untuk mengampuni. Yang repotnya Bapak Ibu belum mengampuni, tapi kematian sudah menjemputnya. Waduh,
itu juga menggagalkan kita juga jadi warga sorga. Ya, Pak Pendeta, waktu saya baca Alkitab, tiba-tiba saya membaca tentang diberkati menjadi berkat. Wah, itu seperti tamparan. Memang saya sebagai orang Kristen pelit, Pak Pendeta. Iya kan, pelit, holit Bapak Ibu, ya kan. Ya kan, tetapi ketika saya membaca bagaimana Abraham, ya dia menjadi bapa banyak bangsa, dia diberkati untuk menjadi berkat. Oh, saya bertobat dari pelit saya mau menjadi pribadi yang murah hati, dan dia lakukan itu. Itu taat namanya, mendengar suara Tuhan. Ya, aduh Pak Pendeta, ya kan, saya sebagai anak muda ketika saya membaca Alkitab, tubuhmu adalah bait Allah. Dulu saya merokok Pak Pendeta, tapi setelah membaca Alkitab, tubuhku bait Allah, dan aku tidak mau merokok lagi. Aku bertobat dari rokok dan aku mau taat. Berarti anak muda itu taat kepada suara Tuhan. Setiap kita pasti berbeda apa yang Tuhan ajarkan. Ya, jadilah pelaku firman. Kalau memang Bapak Ibu dan saya kita mau benar-benar terpilih, berjuanglah, taatlah kepada Tuhan, dan orang yang taat akan dimateraikan jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu dan saya mau terpilih menjadi warga sorga, yang pertama adalah mari kita mendengar dan menaati suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita terpilih? Yang kedua adalah kita berserah dan mengutamakan kerajaan Allah. Ya, kita berserah dan mengutamakan kerajaan Allah. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Silakan Pak. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, keterangannya apa? Menjadi terpilih berarti menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita dan mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keputusan kita. Bapak Ibu, setiap hari kita membuat keputusan. Saya bisa hadir di mimbar ini, saya bisa mendapatkan kesempatan, bisa menjadi pelayan Tuhan di gereja Tiberias, dan mendapat kesempatan untuk menjadi hamba Tuhan di gereja Tiberias. Ini hasil dari keputusan saya di tahun 2004 dulu untuk bertobat. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang kumpul pada hari ini, ya menikmati berkat Tuhan, mujizat, ada terobosan dan hidupnya diangkat naik, itu adalah keputusan kita dari 5 tahun atau 10 tahun yang ke depan. 10 tahun ke belakang. Kalau hari ini kita diberkati Bapak Ibu, itu karena apa? Keputusan kita, mungkin 5 tahun, 10 tahun di belakang. Tapi kalau hancur, benar-benar hancur, hidup kita gagal, ya kan, dan sebagainya, mungkin di masa lalu ada keputusan yang salah, sehingga apa? Menghasilkan hidup yang hancur di tahun 2025 ini. Ya kan? Nah, Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, jangan salah bikin keputusan. Ya, keputusan hari ini berbicara ke depan. Yesus datang bukan masa lalu Bapak Ibu. Yesus akan datang kedua kali berbicara masa depan. Ya, jangan sampai keputusan-keputusan Bapak Ibu itu adalah keputusan yang salah. Seperti contoh Bapak Ibu, ya, ada seorang anak orang Kristen bagian accounting. Ya, dia diajak sama teman-temannya untuk korupsi di kantor. Ayo kita main anggaran dan sebagainya. Ya kan? Orang Kristen ini mengatakan, oh saya tidak mau main anggaran. Saya mau menjadi accounting yang jujur di kantor. Tapi akhirnya teman-temannya ngeledek. Dia mengatakan apa? Kalau kamu jujur, kamu gajimu cuma UMR, bagaimana kamu mau menghidupi anak-anakmu? Sekolah anakmu aja udah mahal, cicilan rumahmu aja udah mahal, ya kan, kebutuhan rumah tangga udah mahal. Bagaimana kamu bisa menghidupi kehidupan rumah tanggamu? Dan akhirnya mungkin karena dia tergiur dengan embel-embel dan sebagainya, akhirnya anak muda ini, orang Kristen ini jatuh dalam dosa. Padahal kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-34, mengatakan apa? Jangan khawatir akan hari esok. Ya kan? Kesusahan sehari cukup sehari. Makanya keputusan kita hari ini bukan keputusan karena kedagingan kita. Ya, banyak orang bikin keputusan karena takut untuk masa depan. Bagaimana sekolah anak saya, bagaimana kehidupan rumah tangga, apa dan sebagainya. Karena apa? Karena sudah banyak mendengar kabar buruk tentang akhir zaman yang akan terjadi masa-masa sukar. Oke, masa sukar terjadi. Tetapi apakah anak Tuhan dibiarkan saja Tuhan begitu saja? Tidak. Bangsa Israel di padang gurun menghadapi masa-masa sulit. Tetapi lihat, adakah bangsa Israel
kelaparan di padang gurun, tidak ada. Bangun pagi, sudah ada roti mana. Siang hari, tiang awan. Malam hari, tiang api. Dan saya membaca Alkitab, bangsa Israel tidak pernah kelaparan di padang gurun. Anak Tuhan juga tidak akan pernah kelaparan dalam hidupnya. Tuhan akan cukupkan semua apa yang kita butuhkan. Amin. Tuhan akan berkati setiap usaha kita. Tuhan akan berkati setiap pekerjaan kita. Selama Bapak Ibu dan saya memprioritaskan Tuhan. Dan apa? Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti akan ditambahkan. Ya, jangan lupa janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Lihat tahun 2024. Semuanya terpelihara sempurna. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada kesulitan, iya. Lihat zaman COVID kemarin, sulit gak hidup. Tapi akhirnya badai bisa berlalu, bisa kita lewati dengan baik. Walaupun setiap hari saya balas WA jemaat, kita punya jempol. Jadi besar sebelah Bapak Ibu, ya kan. Setiap hari Pak Pendeta dukung doa. Waduh, itu zaman COVID, zaman mencekam. Ya, duduk malam-malam depan rumah, tiba-tiba ambulan, wih, orang mati COVID. Ya kan, mau keluar nggak bisa, mau ke Indomaret ke depan nggak bisa, mau pelayanan nggak bisa. Akhirnya pelayanan cuma sehari, sekali minggu, live streaming di Gading Nias. Kita khotbah, amin, depan bangku semua Bapak Ibu. Kalau kita kan ngomong enaknya jemaat banyak ya, amin, amin. Ada yang ngangguk-ngangguk ngerti, ada yang megang kumis kadang ngerti juga, begitu kan. Ini pendeta ngomong apa, ini akhir zaman, akhir zaman. Ya kan, ada yang udah masuk alam roh, udah begini, ya kan. Kayak masuk doa semalam suntuk, ya kan. Suaminya di kiri, dia ke kanan, ya kan. Karena tahu yang di kanan ganteng, Bapak Ibu kanan. Iya kan. Dulu waktu kita khotbah COVID di Gading Nias, nggak ada penonton, nggak ada jemaat. Jemaat cuma nonton live streaming. Makanya ngakalinya bagaimana? Yang singer-singer saya suruh duduk di depan. Iya, pemain musik, tolong dibantulah. Kalau kita ngelucu ketawa ya, ketawa, wah hahaha gitu. Pernah atau awal-awal kan, pemain musik ke belakang, singer ke belakang, kita ngelucu, kita yang sendiri ketawa, ya kan? Kan kita juga nggak tahu apakah jemaat di rumah ketawa atau enggak, Bapak Ibu. Kita lihat kursi ngelihat kita. Dalam hati saya, ini gue gila atau apa nih dalam hati saya? Iya kan? Tetapi lihat Bapak Ibu, semuanya mengalami masa sulit. Semuanya menangis, ada yang di PHK, ada yang nggak bisa kerja. Ya mohon maaf, ada juga mungkin keluarganya yang meninggal karena COVID. Dari keluarga kami ada 2 orang yang kena COVID Bapak Ibu. Dan itu membuat kita sedih juga. Tetapi matahari tetap akan muncul di pagi hari. Artinya apa? Tetap orang yang beriman tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Pengharapan kita pasti di dalam Tuhan. Ya, makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti akan ditambahkan. Sehingga apa? Keputusan kita untuk masa depan bukan keputusan yang salah. Tetap menjaga kekudusannya. Tetap menjaga pertobatannya. Karena apa? Karena pertobatan dan kekudusan itu satu paket tindakan hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, doa, kita doa. Tahun 2025, apa yang Bapak Ibu kerjakan Tuhan buat berhasil. Ya, anak-anak muda, jangan takut kalau belum mendapatkan pekerjaan. Tekun beribadah, ya, tekun cari Tuhan. Saya zaman dulu Bapak Ibu, waduh kalau zaman dulu dari Bogor mau ibadah ke Jakarta, ke Balai Sarbini zaman dulu. Dulu kan pendeta-pendeta top. Saya sama teman saya pendeta Sahala Huta Barat, kita patungan kita ke Jakarta. Ya, Sahala telepon saya, pendeta Sahala telepon saya, Lek, Balai Sarbini enggak? Bapak Riaji, ayo, lu ada duit berapa lah? Lek, gua ada 100.000, lu berapa lah? 100.000 juga, oke. Kita patungan bensin ya. Oke. Bogor, Jakarta. Nggak pakai AC. Udah masuk dalam kota, baru pakai AC Bapak Ibu. Itu kaca. Balai Sarbini. Duduk paling depan. Paling di bawah situ kan dulu kan Balai Sarbini penuh sesak tuh. Ya pendeta-pendeta top. Bapak Riaji pokoknya siapalah. Berkhotbah di sana. Sampai kita melihat pendetanya begini. Hah? Gitu. Dan itu keringat pendetanya. Gitu. Kita cicipin juga itu keringat pendetanya Bapak Ibu. Pulang kemana? Lapar. Saya bilang sama teman saya pendeta Salah. Gue lapar. Sama gue juga lapar. Akhirnya dengan sisa uang yang ada Bapak Ibu. Kita makan nasi goreng dok-dok di belakang Atma Jaya di situ.
Iya kan, di dekat rumah sakit Jakarta situ. Itu kan nasi goreng dok-dok tuh di trotoar. Kita duduk di trotoar, kita makan di situ. Nasi goreng dok-dok pakai telur dadar. Yang penting ada acarnya. Mas, taruh acar telur dadar. Walaupun gizinya nggak ada Bapak Ibu. Kalau udah umur 30 kan nggak penting gizi, yang penting kenyang Bapak Ibu ya kan. Iya, yang penting kan kita kenyang, gizi nomor 10. Kalau anak kecil yang lari-lari sekolah minggu itu butuh gizi. Kalau kita nggak butuh gizi, yang penting kenyang. Nasi sebakul, ya kan? Bisa kuat sampai besok siang Bapak Ibu ya kan. Weh, bahagia aja. Tapi saya sama pendeta Sahala, kita tekun beribadah. Ya kan, kemana ibadah? Menteng Prada, kita naik kereta. Cari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti ditambahkan. Kereta dulu sama kereta sekarang, Bapak Ibu tahulah. Ya kan, kereta sekarang, keringat aja nggak pernah turun. Kereta zaman dulu, waduh. Masuk wet look, keluar look wet Bapak Ibu ya kan. Iya, stasiun, saya biasa dari stasiun Bogor kan, janjian sama pendeta Sahala, kadang sama pendeta Mario Marcelo, kita yang orang-orang Bogor zaman dulu. Ke Menteng Prada, KKR Papariaji, itu kita bawa tas ransel, itu pasti kita bawa kaos lagi. Dari Bogor pakai kaos biasa aja. Sampai di Menteng Prada kita ganti baju. Ya kita lap keringat, kita bawa anduk putih kan. Pas kita lihat, Tuhan, Afrika Bapak Ibu ya kan. Kenapa jadi hitam begini? Iya, karena kita naik kereta kambing. Kan kereta kambing zaman dulu tuh. Ada mijon. Aqua. Ya kan? Masih panas, pisang goreng masih panas. Padahal udah seminggu dipanasin Bapak Ibu ya kan. Kalau kita makan panas dalam langsung. Iya. Belum ada yang beres-beresin, yang di bawah cek-cek, nyapu-nyapu. Waduh Tuhan. Ya, tapi tetap setia cari Tuhan. Walaupun duit pas-pasan tetap ibadah, tetap ke Menteng Prada. Ada KKR mana tetap ikut. Ya, dan lihat Bapak Ibu, bukannya bagaimana, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan pelihara hidup saya. Ya kan, ada kesulitan? Oh iya pastilah. Ya, kadang Tuhan izinkan, ada tantangan, pasti orang Kristen pasti Tuhan izinkan. Tetapi selama Tuhan menjadi prioritas kita, semua pasti akan ditambahkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya terpilih? Ya, yang kedua adalah berserah dan mengutamakan kerajaan Allah. Supaya apa? Keputusan kita untuk masa depan bukan keputusan yang salah. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, bagaimana kita menjadi orang-orang yang terpilih? Yang ketiga adalah berjuang dalam iman hingga akhir. Oke, kita lihat 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Oke, keterangannya apa? Menjadi terpilih bukanlah perjalanan singkat, ya. Tetapi sebuah proses panjang yang membutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan perjuangan untuk menjaga iman hingga akhir hidup kita. Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan belum panggil kita, itu berarti apa? Perjalanan iman kita masih terus berjalan. Ya, saya 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, ya nggak 3 minggu yang lalu lah. Ya, saya menutup peti jemaat di Rumah Sakit Karolus dan akhirnya membawa ke TPU San Diego ya, Kerawang ya. Nah, ketika saya melihat yang meninggal itu berarti apa? Berarti perjalanan iman yang sudah meninggal itu sudah selesai. Ya, saya tanya sama keluarganya bagaimana? Wah, papa orang baik, takut Tuhan dan sebagainya. Oh, dalam arti ya puji Tuhan lah. Ya kan, berarti apa? Hidupnya menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa di depan sana, setelah kita mengakhiri perjalanan iman, di situ Tuhan akan kasih hadiah buat Bapak Ibu dan saya, yaitu adalah mahkota kehidupan. Ya, jadi kejar itu mahkota kehidupan, kejar. Ya, bukan dunia yang dikejar. Ya, orang Kristen banyak terjebak dengan kesuksesan. Kesuksesan itu adalah rumah besar, kaya raya, ya mobil di garasi 3, 4, 5, ya. Saya waktu 2 minggu yang lalu ada acara. Diundang sama jemaat. Jemaat itu bikin arisan sekalian untuk Natalan dan Tahun Baru. Dan jemaat ini ya orang pangkat lah. Yang diundang adalah teman-teman pekerjaan mereka yang sudah pensiun. Ya, dia pangkat bagus, pokoknya udah bos-bos lah. Dan mereka sudah pensiun dalam bekerja. Nah, kita ngobrol begitu. Ya kan dia ngobrol sama saya. Aduh Pak Pendeta, ya dulu belum punya uang.
kita makan sembarangan. Ya, kita semua kita makan belum punya uang. Sekarang udah punya uang, nggak bisa makan sembarangan. Tuh, Bapak Ibu bisa ngerti maksud saya. Waktu orang Batak, waktu aku di kampung di Balige sana, semua aku makan. Iya kan? Belut kita makan. Iya kan? Apapun yang di sawah ada binatang apa kita potong, kita makan. Semua kita makan. Tidak ada kolesterolku, tidak ada asam uratku. Dulu nangadong hepengku, bapakku cuma petani di ladang. Sekarang aku sudah bos, aku punya banyak uang, tak bisanya aku makan semuanya. Ya aku makan semua aturan dokter. Haji naik katanya begitu. Ya kan? Aku punya mobil pun banyak. Tetapi nggak bisa aku pakai semuanya. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu punya mobil 5, apa bisa 5-5-nya langsung pakai semua? Kan nggak bisa. Tetap aja yang dipakai dari 5, satu yang kita punya, satu yang kita pakai. Ya kan? Nah makanya jangan hanya kita mengejar hal-hal yang fana. Kita mengejar kesuksesan. Siapa sih yang gak mau sukses? Tapi kalau dengan kesuksesan, akhirnya iman kita jual, jangan dong. Ya kan? Kita pengen kaya, tapi jangan menjadi kaya. Akhirnya kita meninggalkan Yesus, ya jangan dong. Ya kan Pak Pendeta, saya sudah lama merindukan untuk mendapatkan jodoh. Saya sudah 10 tahun berdoa, tetapi tidak ada yang suka dengan aku. Usia berapa? Usia sudah maghrib Pak Pendeta. Usia sudah maghrib akhirnya mau terima sembarangan. Oh jangan. Walaupun belum dapat pasangan, tetap menjaga imannya. Iman kita hanya untuk Yesus. Ya bukan obral. Akhirnya Pak Pendeta ada laki-laki yang ganteng. Tetapi tidak satu frekuensi. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Jangan. Tapi saya sayang. Jangan. Ya tapi saya cinta. Jangan. Kenapa Pak Pendeta? Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tadi di satu cabang di daerah BSD, ada satu anak muda maju, sudah menikah Bapak Ibu. Saya tanya, mau doain apa? Pak Pendeta, saya punya istri, belum Kristen. Aduh, pusing Pak Pendeta. Itu dia. Pusing Pak Pendeta. Berbeban berat ini saya. Kenapa? Karena istri saya belum terima Yesus. Lihat, saya bilang kenapa diterima Pak? Aduh. Memang salah bikin keputusan Pak. Itu dia salah ngomong. Dia ngomong begitu depan saya. Mau ngomong apa? Iya kan? Yang satu frekuensi aja. Bisa seperti perang Hamas dan Israel Bapak Ibu ya kan? Yang Kristen sama Kristen aja. Bisa kayak perang di jalur Gaza Bapak Ibu. Ya. Saya puji Tuhan Bapak Ibu. Pemberkatan nikah. Dia juga saya bimbingan pranikah juga. Ada yang mau menikah, itu di depan saya mereka ribut. Saya bilang, Pak Pendeta, dia nggak bisa begitu. Bukan begitu Pak Pendeta. Sesama Kristen loh. Sama-sama salib. Sama-sama udah ditebus oleh darah Yesus. Tapi perangnya haleluya. Saya bilang, lanjutkan. Saya mau minum teh dulu ya kan. Beneran, di ECBD tuh. Dia datang mau konseling, saya lagi ibadah siang waktu itu saya dapat di SCBD yang siang kan. Jadi jedahnya saya pagi dapat, siang dapat. Tapi Pendeta Marcel masih khotbah. Berarti masih panjang jam saya masih istirahat duduk-duduk gitu. Mereka datang. Ribut. Saya lanjut terus. Saya bilang sama tim saya, makanan saya mana? Oh ini Bang. Sambil makan saya melihat perang Gaza itu Bapak Ibu ya kan. Saya sambil minum. Setelah selesai, yang cowoknya ngos-ngosan, yang cewek juga. Saya bilang sudah selesai, sudah Pak Pendeta. Nah sekarang giliran saya yang ngomong. Sekarang kalian diam, saya bilang begitu. Benar-benar diam, takut sama saya. Ya kan? Yang sesama Kristen aja bisa begitu, apalagi yang beda frekuensi. Jangan ya. Orang bisa tinggalkan Yesus gara-gara harta. Banyak sekarang. Tinggalkan Yesus gara-gara harta. Orang tinggalkan Yesus cuma pingin jadi presiden direktur, pingin jadi komisaris utama, dia tinggalkan Yesus. Jangan. Apalagi tentang jodoh. Ya, saya percaya kalau kita berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan pasti kasih yang seiman. Amin. Ingat ya, iman kita hanya kepada Yesus. Jangan jual Yesus. Bapak Ibu orang properti, jualah sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sales mobil Toyota, jualah mobil Toyota sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sales mobil Pajero,
juallah mobil Pajero sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah menjual iman kita, ya, menjual Yesus kepada dunia. Amin. Dunia yang sudah ditaklukkan Yesus, Yesuslah yang menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya kita setia sama Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, apa kesimpulannya? Dengan mendengar dan menaati suara Tuhan, mengutamakan kerajaannya, dan berjuang menjaga iman, kita memastikan diri menjadi bagian dari umat yang dipilihnya. Bapak Ibu, banyak yang terpanggil dan sedikit yang terpilih. Mari kita berjuang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang terpilih. Kita jadi tetangga di kerajaan sorga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sore hari ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama akan pujian di hadapan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Kita bangkit beri bersama-sama saudara di hadapan Tuhan. Kita siap terima tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Haleluya. Sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Ketika Donald Trump disahkan menjadi presiden Amerika, dia mengatakan di Amerika hanya we have two gender, male and female. Donald Trump menolak di luar itu, yang dimana pemerintahan sebelumnya mensahkan undang-undang tentang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya membaca bahwa di Thailand pemerintahnya mensahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Dan rupanya ada catatan lain Bapak Ibu, dua negara yang mensahkan, Taiwan dan Nepal. Ini datanya nih, internet. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau melihat pergerakan-pergerakan sekarang, banyak hal-hal keputusan, itu kan keputusan ya. Makanya tadi saya katakan, keputusan ini bisa menghancurkan dunia dan jauh dari firman Tuhan. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, keputusan kita tidak seperti itu. Keputusan kita sesuai dengan Alkitab. Nah, itu dia. Jadi hati-hati. Bapak Ibu harus terus berjaga-jaga. Karena memang benar kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Dan tanda-tandanya sudah semakin jelas ya. Jadi berjaga-jaga dan persiapanlah. Kita mau menjadi mempelai. Ya, hidup baik, hidup benar. Jangan kompromi dengan dunia. Ya, karena tepat pada waktunya jerih payah kita berjuang jadi warga surga tidak akan pernah sia-sia. Ya, memang berat, saya akui. Saya juga gak gampang menjaga kekudusan sebagai hamba Tuhan, tidak gampang. Tapi kita bisa. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Ya, Dia yang memberikan kekuatan. Itu dia ya. Kita masuk dalam perjamuan kudus, kita angkat rotinya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada akhir zaman. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi. Menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar. Di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Ya, makasih. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah
darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, mengucap syukurlah atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah kita orang-orang yang terpilih, tidak tertinggal. Jadilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, karena Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti ditambahkan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, mengangkat setiap permohonan doa ini, mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berdoa, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Bapak Koordinator Pak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Diberkati dalam setiap pelayanan pekerjaan usaha. Apapun yang dibutuhkan dalam pelayanan, Tuhan cukupkan selalu. Kami juga berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Dalam setiap pelayanan menjangkau banyak jiwa-jiwa, melayani penuh kuasa dan penuh mujizat. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat Tiberias Betos yang hadir, Tuhan berkati. Bapak Ibu, rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati juga untuk Ibu Teresa Simanjuntak, diberkati setelah pasca operasi, diberkati kesehatannya dipulihkan. Diberkati juga Papi Mami yang hadir pada hari ini, panjang umur, sehat selalu. Hamba juga berdoa buat istri dalam kandungannya sehat sempurna, bersama anak kami Bryson, Tuhan berkati. Siapapun yang hadir pada hari ini, juga Vera bersama keluarga hadir tempat ini diberkati, bersama orang tua, opung cuma semua sehat sempurna. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kita akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias.